dengan teknik pengumpulan data melalui validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua di kelurahan dan negara menerapkan nilai keadilan dalam pola asuh mereka melalui pemberian kasih sayang yang seimbang, distribusi tanggung jawab dalam keluarga, serta pendekatan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Selain itu, penerapan keadilan dalam pola asuh ini berdampak positif terhadap perkembangan karakter anak, di mana mereka ditumbuh dengan sikap jujur, empati, disiplin, dan tanggung jawab. Mungkin baik, terima kasih kepada ketua kelompok 5 kelas D sama Ibu Watama. Selanjutnya komisi kerja bab 1 akan diuji oleh Bapak Ahmad Alio. Kepada Bapak Ahmad Alio saya persilakan. Oke, terima kasih. Di sini pertama kali ya, saudara, saya belum nampak apa permasalahannya. Kenapa? Coba menurut saudara, apakah layak di latar belakang itu cuma satu halaman? Apakah itu menggambarkan sebuah permasalahan atau bagaimana? Jadi kami menguji pemahaman saudara-saudara saja. Apa yang Anda pahami aja jawab. Terus kalau misalnya menurut saya, menurut kami, untuk latar belakang itu kalau dari kami relevan dalam satu bulan. Karena apa? Karena di dalam latar belakang tersebut ada istilah yang namanya piramida terbalik. Yang pertama itu adalah permasalahan seperti. Terus yang kedua permasalahan menghidupnya literasi kita ambil itu adalah kajian dari perpustakaan. Ketiga penelitian yang kita gunakan yaitu pada saat terjun ke lapangan. Jadi di sini kami mengambil satu lembar saja karena cangkupannya agar singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau misalnya dibuatnya lebih dari satu lembar, berarti itu tergolong pembahasannya karena agar lebih singkat, padat, dan jelas. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saudara Diko cukup percaya diri bahwasanya satu lembar saja cukup. Sementara jika kita melihat piramida kembali, saudara, ini secara umum, oke, ya, secara umum ini kalau tak salah dua lembar menggambarkan isi dari pokok permasalahan. Oke, nah sementara di dalam saudara ini, di dalam laporannya itu langsung sebagai dasar negara Indonesia. Sementara sebagai dasar negara Indonesia bisa dimasukkan ke tengah-tengah atau masuk aja di langsung ke Sumatera Utaranya juga jadi silakannya. Baru di sini muncul lagi beberapa halaman. Nah, yang kedua, saudara pun cukup percaya diri. Kenapa? Di sini saya hanya melihat bukan dari substansinya, melainkan pengertian doang. Saudara kutip, misalkan keharmonisan sosial apa adalah yang bla 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 bla. Namun tidak ada kutipannya, cuma satu penjelasan belakang. Satu kutip penjelasan belakang. Coba satu, saudara. Ada yang lain? Satu cuma kutip penjelasan belakang. Jika melihat dari hierarki perundang-undangan, oke, kita masukkan hierarki undang-undang dasar. Undang-undangnya mana? Apa yang undang-undang dasar yang diambil? Ini cuma ini, satu. Makanya saya ditanyakan, apakah
jelaskan sama saya di bagian mana kasusnya. Saya jelaskan di bagian mana. Biar kita bedah belajar belakang ini. Nah, oke, saya tanya di bagian mana, di paragraf mana yang katakan tersebut kesenjangan sosial? Paragraf mana? Paragraf oke, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Bahkan ini bukan sebuah paragraf, melainkan sebuah kalimat. Kalimat. Paragraf bukan ini. Tahu nggak kalimat paragraf apa? Saudara, sebuah kalimat ini beberapa kalimat doang, bukan sebuah paragraf. Dan di situ yang kamu bilang itu ini cuma paragraf ketiga, itu nilai keadilannya, bukan kesenjangan sosial. Makanya saya tanya di latar belakang itu cukup satu halaman saja. Dan yang kedua, silakan dulu. Di abstrak, ini kita kembali lagi ke abstrak. Penerapan keadilan itu ada di poin berapa ya? Selain itu, penerapan keadilan dalam pola asuh ini berdampak positif terhadap perkembangan karakter anak. Ya, di mana mereka tumbuh dengan sikap jujur, empati, disiplin dan tanggung jawab. Kalau begitu, judul ini itu nggak ada permasalahannya, toh. Tahu kan latar belakangnya sebagai apa? Pokok kan masalah di abstrak sudah saudara jelaskan bahwa ini tidak ada bahkan bersifat positif. Kenapa harus ada isu? Kenapa harus ada lagi kalau bersifat positif? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau itunya permasalahannya di abstrak yang sudah dijelaskan bahwasanya itu bentuk dari pola positif, berarti ini tidak perlu lagi diteliti di kecamatan itu, di ruangan itu. Ada? Nggak ada? Hah? Berarti pas. Apa yang saya bilang? Nah, judul yang diangkat itu kan pasti ada permasalahan. ya, oke. Nah, mungkin ketika kami membuat judul pokok atau permasalahan yang kami buat itu nggak ada. Namun di sini mungkin dari kesilapan kami yang tidak ada kelihatan terkait mengenai proposal atau isunya. Tapi di sini saya akan bikin mengkaji nilai keadilan yang kami angkat terkait klausul 2 serta ada anak. Karena berbicara mengenai nilai keadilan, adil yang arti rata atau sama, yang dimana banyak dari orang tua kita yang masih terdorong lebih berfokus kepada pekerjaan daripada pola asuh anak. Ini ya saudara, stop. Anda terlalu banyak retorika bermain sama saya, sehingga jawaban Anda itu bisa memperibet penelitian ini. Maksudnya gini, saya bicara gini, kita bicara konsep keadilan. Ya, ini saya berbicara konsep keadilan. Oke, kita berbicara konsep keadilan. Jika kamu mengatakan konsep keadilan itu, berarti kan ada permasalahan. Kenapa di sini tidak ada? Di latar belakang itu yang dipertanyakan. Dan yang kedua, jika ada konsep keadilan, ini kita bicara keadilan. Kamu bilang itu sebuah permasalahan untuk pola asuh. Nah, di sini di abstrak. Selain itu, penerapan keadilan dalam pola asuh ini berdampak positif. Berarti kan udah dijawab toh. Ya kan? Nah, udah dijawab ini gitu. Dan di sini juga ada. Coba latar belakang satu halaman. Habis itu
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keadilan di dalam ini. Coba. Seharusnya diperbanyak kan kalimat itu. Ya kan? Nah, contohnya oke, kita masukkan contohnya. Silakan dulu. Contohnya oke, kita masukkan, nggak masalah. Gitu kan? Kita masukkan masalah. Cuman maksud saya itu pakai, jika kamu mau pakai piramida terbalik tadi kamu bilang, saya bilang piramida terbalik ini, bicarakan dulu tentang keadilannya. Apa keadilan menurut ini? Apa keadilan menurut ini? Sudah, ambil kutipannya. Baru masukkan lagi di Indonesianya. Menurut Indonesia sebagai dasar negara adalah bla 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 bla. Pola asuhnya pertama kali di sini dibuat, habis itu di bawahnya begini. Seperti ini gitu, bukan seperti ini satu halaman. Nggak gitu. Nah, dengan demikian, habis itu ini pun diperbanyak lagi kalimat itu. Jika kamu skripsi yang nanti ini semester 6 kan? Ada semester 4. Selama semester 4. Oke. Semester 6 jika kayak gini proposal satu halaman pasti saya nggak sering sama satu halaman itu apa yang diteliti apa sebuah laporan proposal apa yang satu halaman latar belakang. Nah, habis itu masuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah harus kayak gini rupanya. Bukan per poin-poin. Perlu diajarkan itu. Poin enggak? Ini seharusnya masuk ke dalam latar belakang. Identifikasi masalah ini bukan dijelaskan. Dia cukup per poin. Adapun identifikasi masalah di dalam berdasarkan latar belakang masalah di atas, poin A, 2, 3, 4 jika mau ambil. Jika tidak, cuma misalkan 3 ya taruh 3. Bukan dijelaskan, bukan dijabarkan. Ini ibaratkan mendeskripsikan identifikasi masalah. Gitu. Nah, baru masuk lagi di batasan masalah. Batasan masalah pun nggak perlu kayak ini dulu. Nggak perlu ada ini blok ini. Perlu ada blok ini. Itu nggak perlu. Ini di atas ini kan. Perlu. Pembatasan masalahnya itu cukup. Dari identifikasi masalah 3 dibatasi dari 1. 1 misalkan di sini rumusan masalah mau banyak. Ini sesuai dengan identifikasi masalah. Batasan masalah ini batasan masalah ini kok ada pula subjek penelitiannya. Kok ada pula metode penelitiannya. Dari mana rupanya batasan masalah itu ada subjek dan metode penelitian. Coba kamu baca nanti buku skripsi, pedoman skripsi, rambu-rambu skripsi. Coba batasan masalah itu seperti apa? Tidak ada ini sejarahnya dalam tulisan ilmiah. Tidak ada ini. Laporan mau dari semester 1 sampai semester 5 tidak ada. Makanya saya baca kaget. Makanya tadi saya minta sama ibu koordinator saya aja baca satu. Bingung saya bacanya. Nah, rumusan masalah maunya seperti ini gitu. Kalimatnya di batasan masalah dan identifikasi masalah. Ini seharusnya baru poinnya, baru kesimpulan ininya. Ini nggak perlu ada ini. Paham nggak sih? Paham nggak semuanya? Nggak perlu ada ini. Ini nggak perlu. Misalkan ini bagaimana implementasinya? Ada nggak dimasukkan di dalam ini? Di latar belakang. Identifikasi masalahnya masukkan ke dalam latar belakang. Apa yang kalian kaji? Identifikasi masalahnya masukkan di latar belakang. Ini yang muncul di latar belakang dari identifikasi masalahnya. Nah, barulah rumus dari rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kebutuhan peneliti. Paham? Tergantung kebutuhan peneliti. Nah, baru ini ada pun tujuan penelitiannya, oke lah, gitu kan? Untuk mengetahui bagaimana implementasi jika, nah ini saya kasih tahu, jika udah ada kata untuk, ngapain lagi ada tanda tanya? Langsung aja kita ulang. Jika namanya udah untuk, kecuali tadi kamu buat bagaimana implementasinya, ada tanda tanya. Nah, ini nggak
baru masukkan. Jadi manfaatnya itu jika mau masuk misalnya, jika mau masuk buat aja kelurahan ini. Kalau mau masuk manfaatnya, jadi mereka merasa dihargai. Maksudnya mereka jika mau masuk cuma saran. Habis itu teko-teko di Po dan kawan-kawan diperbaiki. Masih banyak ini teko-teko saya lihat. Jangan ada sedikit pun kayak itu dalam. Contohnya apa masukkan aja. Saya setuju ada contohnya. Ya, tapi dia tidak ada kalimat pertanyaan. Apakah contohnya itu masuk? Jangan masuk contohnya. Adapun kasus, jangan ada contohnya. Adapun kasus yang berada di situ dan seterusnya. Ini pun satu kepada lagi itu. Ya, itu saja dilewati sama satu komunikasi.
Jadi apa dong kalau misalnya negara ini
kelas B. Mereka berbohong katanya tidak ada di situ Bapak. Alhasil tadi saya tanyakan kepada Bapak itu ada. Dan mereka disuruh penelitian ulang. Mungkin mereka tidak sama nanti. Di berbagai instansi itu memang banyak. Bahkan kan di Indonesia bukan sekali. Jika kamu meneliti di KPU untuk seperti independensi, tetap masuk surat itu kan berlimpah. Itu orang Balikan mengeluarkan proposalnya paling benar Pak Sofian. Untuk meneliti di daerah kawasan tersebut. Memang seharusnya seperti itu tidak ada. Jadi ibaratnya penelitian di laporan ini perlu bisa diabsahkan, perlu disempurnakan. Karena belum ada surat penelitiannya. Apa yang menjadi dasar? Bahwasanya kalian sudah pernah punya foto, oke, foto dokumentasi. Saya bisa foto sama masyarakat sekitar. Ibaratnya saya sudah bisa. Saya pernah juga merasakan tersebut. Pernah. Makanya saya meyakinkan diri kami, apakah ini benar-benar observasi, penelitian, wawancara atau enggak? Saya ini berjalan waktu kan bertanya, rupanya enggak ada gitu loh. Cuman ada di sini, cuman dari jurusan. Selesai penelitiannya mana? Apa jangan-jangan ini belum selesai penelitian? Baik, kalau saya tanyakan, apakah cukup atau sudah cukup? Tidak begitu yakin, bahwasanya cukup. Nyatanya tidak. Proposal manapun, skripsi manapun, dari jurusan manapun yang ada di Indonesia, bahkan di Indonesia itu pasti ada. Setidaknya lagi itu 5 sampai 7 halaman. Karena tadi Bu Aini tanya, betul nggak itu dari peneliti? Tanya itu dia nyapa itu dia apa? Saudara-saudara nggak bisa betul. Jujur sama kami, sebelum kami nyatakan jujur, apakah benar-benar ditelitian dulu? Jujur. Sudah, ada suratnya. Orang itu menyesuaikan kalimatnya. Apakah itu pakam itu asli laporannya pemerintah. Kebaliknya, makanya bisa aja.
kalimat itu digunakan apa mana tempatnya supaya ini kita lagi sidang jadi bisa bahasanya. Nah, Oke, jadi kalau dari reaksi kamu ya itu, kamu menjelaskan bahwasanya, oh kami bisa muncul jawaban pertanyaan itu dari asal observasi. Kalau itu pas ada jumlah, nggak usah lagi jawabin. Jadi nanti menyelesaikan aja. Jadi apa yang kalian hasil dari audiensi itu jawab pertanyaan. Jadi ya udah, jadinya nggak usah dibuat kan buat
Kalau jalan pengesahan seperti itu, pengesahan 27 Februari 2025. Ini tanggal tanggal 25 Februari 25 Maret 2025. Ini sebenarnya ini kan masuk ke ya. Ya. Hah? Belum lihat nih. Ntar yang habis itu ada laporan ini. Jadi itulah ya. Hari ini udah semester 5. Tahun depan aku udah buat apa ya? Skripsi. Kan nggak tuh kemarin itu datang seminar. Loh ini kok nggak ada verifikasi tiba-tiba ada pembahasan. Kita bisa itu udah nggak bilang nggak mau verifikasi dulu. Sebenarnya
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang menguji juga. Selanjutnya di bab 4 hasil dan penelitian. Hasil dan penelitian akan saya uji. Karena hasil dan penelitian kalian buat. Oke? Ini tak perlu lagi. Sebelumnya
Masa sebagai ketua kamu nggak tahu siapa yang menyusun? Emang kamu kan sebagai ketua misalnya membuat pembagian tugas mini riset pendidikan Pancasila bab 1 ini, bab 2 tahun ini, bab 3 ini. Ya harusnya seperti itu lah ketua. Masa kayak lagi siapa yang ada apa itu? Di sidang sebagai ketua ketua, kecuali dia nanya sama ini. Itu masih wajar kalau ketua loh. Nanya seperti itu masa? Nggak tahu teman-teman yang siapa yang mau jadi teman-teman. Jadi ini terkait dengan pembagian takjil. Jadi kami ketika kami melakukan observasi dan wawancara, jadi benefit dari masyarakat tersebut mendapatkan dari nilai keadilan dari kami, dari nilai keadilan, dan terus sosialisasi mengenai nilai keadilan, terus mengenai tentang sikap dan karakter tersebut dari penyampaian kami terkait pertanyaan tadi. Kami juga mengasih benefitnya berupa takjil gitu, agar masyarakat tersebut itu bisa untuk menjalin yang namanya wawancara kami, karena menjadi juga masyarakat Kota Medan yang apatis itu susah. Oke. Semisal lah kan bulan puasa ini, belum tentu ada takjil. Kan benar kan? Belum tentu ada takjil. Nasi kotak pun tiap hari dia dapat. Itu dulu, tiap hari dia dapat. Apa kalau asuh orang tua itu hanya membagikan makanan kepada anak, maka mau makan kau gitu. Itu udah. Nggak usah menjawab. Asalkan dikasih anaknya makan, nggak dibimbing, nggak diarahkan anaknya. Yang penting dikasih makan aja udah selesai. Kalau saudara mengatakan tadi, kami di lingkungan itu saya lihat apatis dalam pembagian nasi kotak tadi. Misalnya nggak di bulan puasa, belum tentu ada takjil, pembagian takjil. Dia di bulan 12 ada kan pembagian takjil. Saudara lihat ada pembagian takjil bulan 12, nggak ada. Jangan ke bulan 12, bulan 5 ini setelah lebaran ini nggak ada yang pembagian takjil. Jangan ke pembagian takjil, belum takjil pun nggak ada. Ya sebenarnya dia tahu apa. Kalau kamu aja tahu, kenapa? Bukan kami yang menyusun ini, kalian berempat yang menyusun ini. Masa ini tidak diperhatikan? Masa kalian pun salah target untuk mau jadi pembagian takjil. Kalau kayak gitu kejadiannya, maksudnya nggak harus berbeda. Nggak semua harus kalian misalnya kami naik motor dari Pancasila, nggak semua harus kalian buat di sini. Namanya makanya tidak ada sejarah. Kalian tanya sama anak itu bagaimana kalau asal tua, dia tidak akan dijelasin kalau Orang tidak tanya sama usia 12 tahun, yang ada bukti mereka sekolah asal itu yang saya tahu. Kalau dikasih Saya makan, dikasih makan, sambil ditengok-tengok dulu saya makan dulu, selesai PR-nya. Nah, itu. Jadi panjang-panjang orang ini korban juga. Jangan ngasal-ngasal, bisa aja untuk nggak 8 tahun usianya. Kenapa 8 tahun atau sekian? Kecuali jurusan PGSD ataupun baru ibarat ditanyakan kepada anak-anak ini kawan kita minimal itu SMP, usia SMP. Itu pemilihan tempat. Kalau misalkan kamu bilang tadi itu apatis Kota Medan, dalamnya tempat di Sumatera Utara ini nggak cuma Kota Medan. Itu bukan menjadi problem. Kenapa? Masih banyak juga yang sedang ada yang main di sedang. Siapa di mana? Rumah kamu mana? Hah? Dalam. Kamu? Aceh kamu? Nah, di dalam mana itu di pedesaan. Nah, itu kalau Kota Medan itu menurut saya bukan menjadi problem. Tempatnya kan bisa juga di dalam aja sih. Turun di dalam. Menurut saya itu menarik kalau di dalam karena banyak orang Jawa turun ada. Ya kan? Betul nggak? Nah, kenapa? Makanya tadi saya bertanya, apa problem negara? Apa
Iya terus